Dahulu kala Nabi punya sahabat. Ini kisah ini dinukilkan dalam kitab I'anatul Talibin. Ada sahabat Nabi itu namanya Abu Dujanah namanya. Abu Dujanah ni sekali dia ditengok oleh Nabi tak pakai zikir siap solat subuh. Siap solat subuh langsung saja dia pergi dia. Biasanya orang setelah solat subuh tu istighfar dulu. Karena besar fadilah istighfar. Man lazimal istighfara, siapa yang membiasakan istighfar setelah selesai solat 3 kali, maka Allah ampuni dosanya dari waktu berikutnya ke waktu berikutnya. Habis subuh dia istighfar 3 kali, Allah ampuni dari subuh ke zuhur. Habis zuhur dia istighfar 3 kali, Allah ampuni dari zuhur ke asar. Habis asar dia istighfar 3 kali, Allah ampuni dari asar ke maghrib. Makanya kita dianjurkan istighfar setelah selesai solat. Istighfar jangan tinggalkan. Astaghfirullahalazim. Yang agak panjangnya sikit ada Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang agak panjangnya lagi ada namanya Sayyidul Istighfar dalam riwayat Bukhari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbin faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu zikir. Jadi tak bisa kita yang panjangnya, yang agak pendek itu baca. Tidak bisa yang agak pendek itu, yang paling pendek baca astaghfirullahalazim. Tidak ya bisa dah. Jadi baca apa ya? Jangan pulang lah. Sunnah Nabi ini membiasakan zikir setelah selesai salat, sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Dujanah ni tak biasa dia berzikir, bukan tak biasa. Sekali ni memang tak pakai zikir dia setelah selesai salat subuh waktu itu. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi jadi imam. Assalamualaikum warahmatullah. Tengok Abu Dujanah subuh ni langsung pulang. Dibiarkan Nabi. Besoknya subuh macam tu lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nampak Abu Dujanah pulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibiarkan saja oleh Nabi. Kali yang ketiga, hari yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nampak Abu Dujanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang. Abu Dujanah ni langsung pulang, keluar daripada masjid. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Marah Nabi. Langsung Abu Dujanah berdiri tanpa zikir, tanpa pakai apa-apa, langsung saja Abu Dujanah berdiri. Nabi marah. "Hei Abu Dujanah," kata Rasulullah, "wa ma hajataka lillah?" Engkau tak punya hajatkah kepada Allah? Engkau tak punya keperluankah kepada Allah? Mestinya engkau duduk dulu, engkau berzikir, engkau berdoa, minta kepada Allah. Itu kata Nabi SAW kepada Abu Dujanah. Jadi kalau ada orang yang hari ini tak pakai zikir setelah selesai solat, imbaulah nyojo Abu. Abu apa? Abu Dujanah, jangan Abu Janda. Abu Janda lain pula tu. Imbau nyojo Abu Dujanah. Abu Dujanah, engkau ma hajataka lillah. Nabi marah. Engkau tak punya hajatkah kepada Allah? Kata Nabi kepada Abu Dujanah. Sehingga mestinya engkau salat, mestinya engkau zikir, mestinya engkau berdoa dulu. Jangan engkau langsung pergi. Kata Nabi kepada Abu Dujanah. Abu Dujanah dalam keadaan berdiri, hampir lagi nak keluar dari pintu, menangis Abu Dujanah. Menangis Abu Dujanah, "Ya Rasulullah, bukan aku tak punya hajat kepada Allah ya Rasul. Bukan aku tak punya hajat kepada Allah ya Rasulullah. Tapi aku adalah abdun fakir. Aku adalah hamba yang miskin. Aku orang yang miskin ya Rasulullah. Aku bertetangga dengan seseorang yang memiliki pohon kurma yang condong ke arah rumahku." Ini bertetangga. Tetangganya ada memiliki pohon kurma, tapi pohon kurma ni condong ke rumahnya. "Kalau angin kencang ya Rasulullah, buah kurma tetanggaku ini jatuh dan berjatuhan di halaman rumahku ya Rasulullah. Kalau aku terlambat pulang dari masjid ini ya Rasulullah, anak-anakku lebih dahulu bangun daripada aku pulang ke masjid, mereka akan mengumpulkan kurma itu dan akan memakannya ya Rasulullah.
Aku punya 5 orang anak ya Rasulullah. Kami kadang tak makan 3 hari ya Rasulullah. Kami tak makan 2 hari ya Rasulullah. Anak-anakku perutnya lapar ya Rasulullah. Kalau aku terlambat pulang dari sini, maka makanan yang dimakan pertama kali oleh anak-anakku adalah kurma. Maka itulah aku cepat pulang ya Rasulullah. Aku kumpulkan kurma tetanggaku itu dan aku antar kembali untuk dia agar anak-anakku tidak memakan kurma itu ya Rasulullah. Pernah sekali ya Rasulullah, aku terlambat pulang dari masjid engkau ya Rasulullah. Aku tengok ternyata kurma itu telah berada di dalam mulut anak-anakku ya Rasulullah. Aku paksa mereka untuk mengeluarkannya. Keluarkan, keluarkan. Aku tak menginginkan engkau nanti masuk ke dalam neraka. Aku tak ingin aku masuk neraka karena kurma daripada tetangga engkau ini. Begitu sahabat menceritakan ke Rasulullah. Inya dek capek pulang dek karena bertetangga dengan orang. Tetangga tadi punya kurma. Kurma ni sering jatuh kalau angin kencang. Kurma ni kalau jatuh pas di halaman rumahnya. Jangan sampai anak-anak memakan kurma itu nanti. Maka itulah dia cepat pulang untuk mengumpulkan kurma ini. Nabi menangis. Abu Bakar menangis. Umar menangis. Sahabat ketika itu menangis mendengar cerita itu. Kata Nabi, Umar, kata Rasulullah, Nabi perintahkan Umar, belilah kurma tetangga Abu Dujanah itu dengan 10 pohon kurmaku di surga, kata Rasulullah. Nabi mengatakan, kata Nabi ke Umar, pergi engkau beli kurma tetangga Abu Dujanah, aku yang belinya. Aku membeli dengan 10 pokok kurma di surga. Itu kata Rasulullah. Baik ya Rasulullah. Abu Dujanah pulang cepat untuk mengumpulkan kurma tadi. Umar pun datang. Umar datang ke rumah orang yang memiliki kurma. Assalamualaikum, kata Umar. Keluarlah orang tadi. Nabi menyuruh Umar karena Umar ni agak bagak dia. Umar ni bagak pak. Ya, kalau Umar aslinya, kalau Umar kawinnya itu enggak ya no. Kalau Umar asli itu dalam hadis syaitan saja lari terbirit-birit karena ketakutan menengok Umar. Jadi pernah satu ketika Nabi keluar dari rumah nak menuju masjid, nampak keluar syaitan dari satu gang. Kuncang. Nabi pandai nengok syaitan. Nabi bisa nengok syaitan. Heran Nabi, kenapa syaitan ketakutan? Kenapa syaitan ketakutan berlarian macam tu, kata Rasulullah SAW. Jalanlah, keluarlah seorang dari sosok gang tadi dalam keadaan santai. Keluarlah, berjalan. Rupanya itu adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Itulah Nabi mengatakan, memang laki-laki yang pemberani itu Umar. Sampai syaitan saja ketakutan, lari terbirit-birit. Bayangkanlah tu, sampai terkentut-kentut katanya di riwayat hadis. Baru tahu saya rupanya syaitan tu terkentut ni. Cuman apakah berbunyi, apakah berbau, nah itu yang tak tahu pula kita. Tak pula disebutkan dalam hadis. Cuman ketika dia dikejar oleh Umar berjalan, takut syaitan. Engkaukah yang punya ini? Ya Umar, kata si tetangga Abu Dujanah. Ni rumah Abu Dujanah ni tetangga. Kaukah yang punya pohon kurma ini? Ya Umar. Ada apa Umar? Kata Umar, Rasulullah ingin membeli pokok kurma engkau yang condong ke rumah Abu Dujanah ni dengan 10 pokok kurma Nabi di surga. Luar biasa ini. 10 pokok kurma Rasulullah di surga. Kata orang ini, aku tak nak berjual beli dengan Muhammad. Ini yang punya ni munafik. Aku tak nak berjual beli dengan Muhammad. Muhammad selalu jual belinya dengan surga. Aku ingin berjual beli dengan Muhammad kalau Muhammad membayar cash. Begitu dia. Kalau ada cash 10 pokok kurma, ambillah 1 pokok kurma saya ni. Tapi kalau dengan surga, saya tak mau berjual beli macam tu. Kata si munafik ini. Umar geram. Umar lah, kalau Umar tu pedang saja berbicara. Ketika orang minta adil kepada Umar, dia meragui keadilan Rasulullah, tak langsung pedang Umar. Umar memang dahsyat dia, ditahan oleh Umar. Karena dia disuruh Rasulullah ke sana itu untuk membeli pokok kurma. Balik Umar ke masjid, Nabi masih di masjid. Abu Bakar masih di masjid, banyak di masjid. Izin ya Rasulullah, ya. Dia tak nak berjual beli dengan kita ya Rasulullah. Kenapa, kata Nabi? Yang punya itu seorang munafik ya Rasulullah. Dia ingin berjual beli kalau harganya kontan.
Dia ingin berjual beli kalau harganya cash dan nampak penggantinya. Abu Bakar mendengar kalimat seperti itu, langsung Abu Bakar berdiri. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, izinkan aku untuk membeli pokok kurma tetangga Abu Dujanah dengan 10 pokok kurmaku ya Rasulullah. Baik, Abu Bakar ini terkenal buah kurma yang paling bagus kualitasnya itu kurmanya Abu Bakar. Baik, silakan, pergilah Abu Bakar. Kata Abu Bakar, kaukah yang punya pokok kurma ini? Ya. Ada apa Abu Bakar? Aku beli pokok kurma engkau ini dengan 10 pokok kurmaku yang ada di Madinah. Senanglah hati munafik ni. Kualitas kurma Abu Bakar ni, 20 pokok kurma dia ni, satu batang baru dengan kualitas kurmanya Abu Bakar. Berarti kalau dia dapat 10 pokok kurma Abu Bakar, berarti samalah dia dapat pokok kurma yang seperti ini sekitar 100. Ya kan? 200. 200 pokok kurma, hampir 2 hektar lagi. Dapat dia. Baik Umar Abu Bakar, ayo silakan. Ayolah kau tengok. Kata Abu Bakar, ni 1, 2, 3, dibawa Abu Bakar ke kebun ya. 1, 2, 3, 4, 10. Ni punya engkau. Yang itu tu punya Abu Dujanah. Kalau itu berbuah, kalau itu masak, itu buah tu untuk Abu Dujanah. Jangan kau ambil lagi. Terima kasih. Jangan kau ambil lagi. Baiklah, ndaklah. Kata si munafik ini. Munafik pulang, kata munafik ke isterinya, dek, kita punya 11 pokok kurma, dek. Apa 11 bang? 10 yang diberikan Abu Bakar kepada kita, yang 1 pokok di depan rumah kita ni tetap punya kita. Lah, kan itu sudah dijual beli dengan Abu Bakar untuk Abu Dujanah. Tak, nakkan bisa Abu Dujanah tu mengambil buahnya. Jadi macam mana bang? Kita pasang goni di atasnya. Memang munafik ni licik dia. Licik sampai sekarang kan munafik ni kan memang licik dia. Dipasanglah goni di setiap nampak dah berputih dia, dipasanglah goni di situ. Dipasang goni. Setiap hujan, setiap angin kencang malam, kurma takkan jatuh ke rumah Abu Dujanah lagi. Tapi kurma jatuh masuk ke dalam goni. Akhirnya Abu Dujanah tak dapat menikmati kurma ini. Bulan berganti bulan, bulan berganti bulan, bulan berganti bulan. Abu Dujanah ni pun tak ada curhat. Cuman Abu Dujanah sudah lama di masjid Nabi, tak cepat pulang lagi dia. Karena tak ada yang dia fikirkan lagi. Kurma takkan jatuh karena sudah ditutup pakai goni. Adalah sahabat yang menampakkannya, dikadukan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, memang Abu Dujanah ni orang yang paling sabar. Abu Dujanah ni orang yang paling santun. Belum pernah dia mencicipi kurma yang dibeli oleh Abu Bakar kemarin. Kenapa? Si munafik memasang goni di atasnya. Bayangkan, sifat Abu Dujanah ni memang luar biasa. Walaupun dia dimarahi oleh Nabi, tapi sifatnya luar biasa. Kalau awak macam tu, tak ada cerita tu, awak taubang langsung batang itu boleh tu. Hendakkan dana punya dan dibolehkan kawan dan tak dapat dana kata gitu kan. Begitulah akhlak Abu Dujanah. Nabi panggil Abu Dujanah, betul Abu Dujanah? Ya Rasulullah. Kenapa entah engkau bilang? Tidak ada ya Rasulullah, saya tak ingin mengatakan itu dan tidak ingin mengecewakan Abu Bakar. Baik, biar sajalah, kata Rasulullah SAW. Besok salat subuh. Salat subuh Abu Dujanah keluar dari rumah ya. Keluar Abu Dujanah dari rumah nak salat subuh. Abu Dujanah menengok pohon kurma itu ada di depan rumahnya. Pas depan halaman rumahnya pohon kurma itu. Salatlah dalam keadaan senang Abu Dujanah salat. Salat Abu Dujanah, setelah Abu Dujanah salat, Nabi bertanya, Abu Dujanah, sudah di depan rumah engkaukah pohon kurma itu? Kata Rasulullah. Kaget Abu Dujanah. Sudah ya Rasulullah, itu adalah hak engkau dan itu untuk engkau. Si munafik tadi ketika keluar dari rumah tak nampak lagi kurma di hadapan rumah, dan dia baru nampak betul kurma itu ada di rumah Abu Dujanah dan tanpa ada bekas sedikit pun di hadapan rumahnya. Ketika itu juga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat Nabi ni. Salah satu mukjizat Nabi bisa memindahkan kurma. Mukjizat Rasulullah. Kita takkan bisa itu.
Awak tak bisa, dan terpaksa digali dulu baru bisa dipindahkan. Ini tak pernah digali, tak diapa-apakan. Itu mukjizat Nabi. Apa hikmah dari cerita ni? Cerita ni dinukilkan dalam kitab I'anatul Talibin, jelas dalam hasyiah. Apa hikmah dari kisah ini? Pertama, bahawa zikir setelah selesai solat itu dianjurkan. Zikir setelah selesai solat itu diharuskan. Maka jangan kita cepat-cepat saja. Seperti Abu Dujanah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, terbang. Hari ini kan banyak orang seperti itu. Tak mau doa bersama, tak mau zikir bersama. Padahal imam itulah sudah mengajak, imam mengingatkan. Makanya imam dianjurkan dengan suara jahar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Agar kita pun bisa mengikuti daripada sang imam. Bukan imam istighfar kita lolo. Ini ada jemaah, imam astaghfirullahalazim alladzi, dia tidur dia. Itu gunanya imam. Maka menurut Ibnu Taimiyah, bahawa zikir jahar setelah selesai salat tidak dianjurkan kalau tidak untuk mengingatkan makmum. Tapi kalau untuk mengajak makmum dan mengingatkan makmum, maka itu bab aulawi katanya. Kalau bab aulawi itu di bawah mandub sikit itu, di bawah sunnah, sangat-sangat dianjurkan. Ibnu Taimiyah sendiri pakai zikir jahar setelah selesai solat dia. Karena untuk mengajak jemaah, untuk mengajarkan jemaah, untuk mentarbiyah jemaah, itulah istighfar. Astagfirullah